Kisah ini menjadi bukti Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya Allah. Seorang pendosa besar, pembunuh 99 nyawa yang tak sempat bertobat, tapi tetap mendapat rahmat dan ampunan Allah, serta termasuk hamba yang soleh. Bagaimana mungkin? Simak videonya sampai habis. Madu menjadi salah satu obat paling mujarab, insya Allah. Kami sedia madu ternak dan madu hutan, yang dihasilkan oleh lebah dari nektar bunga asli, bukan dari gula yang dimakan lebah. Proses higienis, kemasan praktis dan modern. Garansi uang Rp1.000.000, bila terbukti madu kami tidak asli. Terbaik, madu kelanceng, dari lebah trigona. Hubungi. Cerita ini datang dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jauh sebelum zaman Rasulullah Muhammad, di sebuah tempat, hiduplah seorang pria yang kuat, gagah berani, namun sangat bengis. Emosinya cepat sekali tersulut, dan pedangnya sangat mudah terayun. Sudah banyak nyawa melayang karenanya. Pada suatu hari, rupanya Allah berikan ke dalam hatinya secercah ilham. Allah beri dia ilham untuk bertobat, mengakui dosa-dosanya, dan memohon ampunan Allah. Dengan ilham tersebut, terbersit di hatinya untuk mencari seorang yang paling soleh, untuk menunjukkan caranya bertobat. Lalu, didatangilah rumah orang soleh tersebut. Kepada orang soleh tersebut dia berkata, "Wahai orang soleh, sesungguhnya aku adalah seorang pendosa. Banyak sekali dosaku. Aku sudah membunuh sebanyak 99 orang selama ini. Aku hendak bertanya kepadamu, masih adakah jalan bagiku untuk bertobat?" Mendengar pengakuan lelaki itu, si orang soleh pun marah. Lalu dia menjawab, "Wahai orang yang celaka, apa kau tak tahu bahwa membunuh adalah dosa besar, sedangkan kau sudah membunuh 99 nyawa? Betapa besar dosamu, celaka kamu. Mustahil Allah akan mengampunimu. Pergi kamu dari sini." Merah padamlah muka si lelaki bengis mendengar jawaban itu. Kemarahannya memuncak. Tanpa pikir panjang, dia hunus pedang lalu dia ayunkan ke arah si orang soleh, dan meninggallah dia. Maka genaplah jumlah orang yang sudah dia bunuh menjadi 100 orang. Setelah sekian waktu, kemarahannya reda. Lelaki bengis tersebut masih juga tak merasa puas. Dia masih ingin sekali untuk bertobat, minta ampun atas segala dosa. Setelah bertanya ke sana kemari, akhirnya dia ditunjukkan lagi kepada orang soleh yang lain, orang yang paling soleh. Lelaki itu pun bergegas menemui orang soleh yang kedua. Setelah bertemu dengan si orang soleh, lelaki itu pun mengungkapkan kondisinya, betapa berdosanya dia, bahwa dia sudah membunuh 100 nyawa, dan bahwa dia ingin bertobat, serta bertanya kepada si orang soleh apakah masih terbuka pintu tobat untuknya. Berbeda dengan orang soleh pertama, orang yang kedua ini lebih berilmu dan bijak. Dia menjawab, "Wahai anakku, sesungguhnya Tuhanmu itu Maha Pengasih Penyayang dan Maha Pengampun. Tak ada dosa yang tak akan diampuni, selama kamu masih diberi hidup dan mau bertobat. Tak ada yang bisa menghalangi antara kau dan pintu tobat." Lelaki bengis tersebut pun senang. Dia lega dengan jawaban orang soleh yang kedua tersebut. Kemudian dia bertanya, "Lalu bagaimana caraku bertobat, wahai orang soleh?" Orang soleh itu pun menjawab, "Pergilah ke suatu negeri, di sana ada sekelompok orang yang beribadah kepada Allah. Engkau ikutlah beribadah kepada Allah bersama mereka di sana. Pesanku, jangan pernah kamu kembali ke negerimu, karena itu adalah negeri yang buruk, yang bisa menyeretmu kembali ke jurang maksiat dan dosa." Maka ia pun pergi, menuju sebuah negeri yang ditunjukkan oleh orang soleh tersebut. Dia menempuh perjalanan jauh, melalui gurun, bukit, dan gunung. Akan tetapi, Allah rupanya berkehendak lain. Sebelum lelaki ini sampai di negeri yang dituju, di tengah jalan dia menemui ajalnya. Segera setelahnya, tubuhnya didatangi oleh dua malaikat, malaikat rahmat dan malaikat azab. Kemudian terjadilah perselisihan antara keduanya. Malaikat rahmat berkata, "Aku yang akan mengurusnya, dia telah datang dalam keadaan bertobat, dengan hati yang menghadap kepada Allah." Sementara itu malaikat azab berkata, "Tapi, dia sama sekali belum pernah melakukan kebaikan, seumur hidup hanya berbuat maksiat. Bahkan dia sudah membunuh 100 nyawa. Aku yang mengurus orang ini." Kemudian, kedua malaikat itu pun berbantahan. Akhirnya, Allah datangkan satu malaikat dalam bentuk seorang manusia, untuk menjadi penengah di antara keduanya. Ia berkata, "Ukurlah jarak antara dua tempat. Tempat dia mati dan negeri asalnya, serta tempat dia mati dengan negeri tujuannya. Lalu lihatlah kemana ia lebih dekat." Dalam hadis Bukhari, Rasulullah bersabda, "Kemudian Allah memerintahkan bumi untuk mendekat ke arah negeri tujuan, dan menjauhkan dari negeri asalnya. Maka, ditemukanlah bahwa dia lebih dekat ke tempat tujuannya sejauh 1 jengkal. Karenanya, dia diampuni."
Berdasarkan saran dari malaikat ketiga, maka kedua malaikat pun mengukur jarak antara jenazah lelaki itu dengan tempat asal, lalu membandingkan jaraknya dengan tempat tujuan. Tentu malaikat mampu melakukannya dengan sangat cepat dan sangat tepat. Kemudian didapati bahwa ia lebih dekat ke negeri tujuan, dengan selisih 1 jengkal saja. Maka, lelaki itu pun diambil oleh malaikat rahmat, untuk diurus, dan kemudian mendapat perlindungan Allah di alam kuburnya. Demikianlah video kali ini. Satu kisah dari Rasul yang menjadi bukti maha pengasih dan penyayangnya Allah. Sehingga bisa menjadi penyemangat bagi kita semua agar tak pernah putus asa mengejar keridhaan Allah. Semoga menginspirasi. Yang benar datang dari Allah. Yang salah datang dari kami. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.